Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danang Prayoga dari kelas 2A dengan NIM 0250430012. Di sini saya akan menjelaskan tentang Axle, diferensial, dan suspensi pada unit truk ini. Turbo 220 PS, penggerak 6x4 HD. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Axle terlebih dahulu. Nah, pada unit ini axle-nya ada dua jenis. Di front axle itu termasuk pada axle yang dead atau axle yang tidak menyalurkan tenaga. Jadi untuk yang depan itu hanya untuk steering saja. Nah, untuk fungsinya sendiri axle itu untuk menahan beban unit ini dan disalurkan kepada roda, sekaligus juga yang kedua fungsinya untuk menggerakkan unit atau penggerak utama melalui roda. Kita lihat dulu untuk yang depan. Nah, di depan sini axle-nya hanya besi yang melintang menghubungkan dua ban ini. Pada axle depan ini hanya untuk berbelok dan menahan bebannya, teman-teman. Jadi bentuknya itu melengkung lalu lurus dan melengkung ke atas beban. Kenapa tidak lurus? Karena bentuk seperti ini adalah yang paling cocok untuk menahan beban. Jadi beban akan tersalurkan merata dan tidak terpaku atau terpusat pada titik tengah. Karena jika axle itu lurus, beban akan terpusat pada titik tengah dan akan bisa sewaktu-waktu patah ketika menerima beban yang cukup berat. Baik, untuk yang selanjutnya di belakang sini ada axle, dua axle ya teman-teman. Di sini berbeda dengan axle yang di depan tadi. Axle pada roda belakang ini termasuk axle yang drive atau berpenggerak. Nah, bagaimana penyaluran geraknya? Yaitu yang pertama engine, dari engine sumber tenaga utama, engine menggerakkan, disalurkan ke transmisi untuk mengatur kecepatan, lalu dari transmisi keluar disalurkan melalui propeller shaft, lalu propeller shaft ke tengah ke diferensial. Kita lihat. Nah, ini propeller shaft yang ada U-joint-nya itu menyalurkan gerakan putaran ke diferensial dari engine dan transmisi tadi. Nah, setelah itu diferensial itu mengatur putaran dari ban. Jadi untuk saat berbelok, ban akan berputar berbeda. Berbelok ke kanan, ban kanan akan berputar lebih lambat daripada ban kiri agar belokannya bisa mudah dan ban kirinya tidak terseret. Ya, seperti itu. Lalu di diferensial itu menggerakkan axle juga, axle ban kanan dan kiri, menyalurkan putaran dan ban dapat berputar. Tetapi untuk yang kaki di sebelah sini, untuk yang diferensial yang di ban ini di tengah situ tembus melalui propeller shaft menuju ke axle, ke diferensial bagian belakang sendiri, lalu disalurkan ke axle dan menuju ban. Jadi di belakang ada dua axle. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suspensi. Nah, pada unit truk ini suspensi yang biasa digunakan yaitu suspensi dengan jenis rigid. Bisa kita lihat. Nah, untuk yang digunakan ini merupakan jenis yang rigid. Kenapa disebut rigid? Karena saat ban itu melalui jalan yang tidak rata, jadi ketika ban naik ke atas, diangkat ke atas, maka bodi akan mengikut ke atas. Nah, ini suspensi yang cocok untuk kendaraan berat seperti truk, jadi dengan muatan yang sangat berat. Nah, untuk yang suspensi ini namanya suspensi daun. Kenapa? Karena tersusun dari susunan lempengan-lempengan besi, lalu ditumpuk untuk menahan beban yang besar dan disalurkan ke roda. Karena di sini ada dua titik roda, jadi di tengah langsung satu suspensi di tengah
menuju ke tengah lalu disalurkan ke roda. Dan untuk roda ini itu gerak suspensinya itu bisa kanan kiri. Jadi misal bagian bodi jadi bisa kiri kanan kiri, dan untuk yang roda ini bisa naik sebelah belakang sendiri bisa, dan sebelah tengah sendiri bisa. Jadi pergerakannya seperti itu. Baik, untuk yang kedua dari jenis suspensi tadi, yang pertama ada di truk itu menggunakan suspensi rigid. Untuk yang kedua di sini ada di mobil ya. Ini mobil Toyota atau termasuk kendaraan ringan ya. Itu menggunakan suspensi independen. Nah, untuk suspensi independen ini yaitu suspensi yang menggunakan koil berada pada setiap titik-titik ban. Jadi di sini ada 4. Nah, untuk cara kerjanya itu ketika mobil ini atau pada bannya ini terangkat, maka bodinya akan tetap lurus. Itulah kenapa suspensi independen ini biasa digunakan pada kendaraan ringan ataupun kendaraan berpenumpang, karena mengutamakan kenyamanan tadi. Berbeda dengan suspensi rigid yang di truk tadi menggunakan suspensi daun, itu fungsi utamanya bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk heavy duty atau pekerjaan berat. Jadi beda jauh dengan suspensi yang digunakan untuk daily use atau mobil ini, seperti itu. Nah, untuk bentuk suspensinya, nah ini adalah bentuk suspensi yang digunakan pada mobil, yaitu suspensi independen. Ada pada setiap titik roda, ada 4, belakang dan depan.